Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan serta mereview film yang berjudul As Above, So Below. Film horor yang rilis di tahun 2014 ini ditulis serta disutradarai oleh John Eric Dowdle sendiri. Bercerita tentang sebuah jejak rekam petualangan seorang profesor wanita yang bernama Scarlett bersama krunya mencari sebuah batu filsul milik Nicholas Flamel yang ia yakini berada di pemakaman bawah tanah Paris yang dipercaya juga sebagai 7 lapisan dari neraka. Dengan dibintangi oleh Perdita Wicks, Ben Feldman, Edwin Hughes, Francois Civil, Marion Lambert, dan Ali Mariar, film ini mendapat keuntungan 41 juta dolar dari budget sebesar 5 juta dolar. Dengan setting kamera first person, kita akan merasakan ketegangan dan emosional dari sudut pandang para pemainnya. Beberapa penikmatnya juga berasumsi bahwa film ini mengambil adaptasi dari salah satu bagian pertama puisi Dante Alighieri yang berjudul The Fine Comedy, yang juga mempunyai konsep sama dengan film ini. Tak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Scarlett yang pergi ke Iran untuk mencari prasasti di sebuah gua yang akan dihancurkan oleh pemerintah setempat. Scarlett dengan dibantu oleh Reza akhirnya bisa menemukan prasasti tersebut yang disebut juga sebagai Rose Key dan berhasil merekam tulisan kuno yang menempel di prasasti tersebut. Namun saat Scarlett keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang tengah digantung di dalam gua tersebut. Tapi Scarlett langsung berlari untuk menyelamatkan hasil penemuannya. Setelah selamat dari gua tersebut, Scarlett kembali ke Paris untuk melanjutkan pencariannya akan batu tersebut. Bersama Benji, yaitu kameramen yang akan mengabadikan petualangan Scarlett, mereka berdua pergi ke sebuah gereja yang dimana teman dari Scarlett berada. Namun, George tak ingin terlibat apapun yang Scarlett tawarkan kepadanya. Akan tetapi, ketika Scarlett berkata bahwa ia menemukan Rose Key, George bersedia untuk menerjemahkannya. Ketika Scarlett berhasil memecahkan petunjuk tentang letak makam Flamel, George pun membantunya untuk menerjemahkannya dan menuntun mereka ke sebuah katakombe, yaitu kuburan massal di bawah tanah Paris yang terdapat 6 juta mayat. Scarlett pun mengikuti tur di makam bawah tanah itu, dan ia mendapat petunjuk dari seseorang di sana. Namun, orang tersebut tiba-tiba menghilang setelah ia memberikan petunjuk untuk menemui Papillon di sebuah klub malam untuk mengantarnya ke makam yang ia cari. Sesaat mereka tiba di klub tersebut, Benji sempat merekam seorang wanita yang menatapnya dan tampak mencurigakan. Akhirnya Scarlett bertemu dengan Papillon dan berdiskusi untuk menuntunnya ke makam tersebut. Dengan kesepakatan yang telah mereka buat, akhirnya mereka pun berangkat ke katakombe dengan melewati terowongan kecil. Namun ketika mereka masuk ke terowongan tersebut, ada seorang polisi yang berlari dan ingin menangkap mereka karena masuk tanpa izin ke tempat tersebut. Dengan cepat mereka langsung masuk ke dalam terowongan tersebut dan mencoba melemparkan bom asap ke arah pintu masuk terowongan agar polisi tak mengejar mereka. George yang tak ingin bergabung bersama mereka pun terpaksa masuk ke dalam terowongan itu. Singkat cerita, mereka telah melewati berbagai terowongan untuk sampai ke katakombe, dan di sana juga terdapat sekelompok orang yang sedang melakukan sebuah ritual. Saat Benji mencoba merekamnya, ia melihat wanita yang sebelumnya berada di klub malam waktu itu. Setelah mereka melewati ruangan ritual tersebut, Papillon menyarankan untuk melewati sebuah lubang kecil yang dimana lubang tersebut terdapat tulang-tulang manusia. Namun Scarlett berkata bahwa mereka harus melewati sebuah pintu yang dimana tak ada yang pernah melewati pintu tersebut, kecuali teman Papillon yang dulu pernah masuk ke pintu tersebut 2 tahun lalu. Namun tak pernah terlihat kembali. Papillon percaya bahwa pintu tersebut terdapat energi jahat, dan ia tetap menyarankan untuk pergi melewati lubang yang penuh dengan tulang manusia. Akhirnya, Scarlett dan George memutuskan untuk mengikuti Papillon dan melewati jalur yang telah dipilih olehnya. Perjalanan melewati lubang kecil yang penuh tulang manusia itu pun tak berjalan mulus.
Benji harus tersangkut oleh tulang-tulang tersebut dan tak bisa bergerak maju ataupun mundur. Ia pun semakin panik ketika mendengar lubang tersebut mulai runtuh, karena ia masih terjebak di dalam lubang tersebut. Dengan usahanya serta bantuan dari teman-teman lainnya, ia berhasil keluar dari lubang tersebut sesaat setelah lubangnya runtuh. Namun ketika mereka telah melewati lubang tersebut, mereka tersadar bahwa mereka kembali ke ruangan di mana mereka sebelumnya masuk ke dalam lubang yang roboh tersebut. Papillon juga terheran mengapa ia kembali ke ruangan tersebut, karena ia tahu bahwa tak ada jalan lain selain lubang tersebut. Dengan terpaksa, mereka harus melewati pintu lorong yang terlarang itu bersama-sama. Dan di sana juga terdapat tanda yang biasa Papillon buat, sehingga teman-temannya tak percaya padanya. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering dari ujung ruangan. Akhirnya, Scarlet memberanikan diri untuk mencari asal suara telepon tersebut dan mengangkatnya. Ternyata, ketika Scarlet mengangkat telepon tersebut, ia seperti mendengar suara ayahnya yang telah meninggal dari telepon tersebut. Saat ia menutup teleponnya, seseorang muncul dari ujung terowongan yang ternyata adalah La Taupe, teman Papillon yang menghilang selama 2 tahun di terowongan tersebut. Lalu La Taupe mengajak mereka untuk ikut bersamanya jika ingin keluar dari tempat tersebut. Ia juga berkata bahwa satu-satunya jalan keluar adalah ke bawah. Lalu ia menunjukkan sebuah sumur yang harus mereka turuni. Ketika Benji menuruninya dengan tali, ia tersangkut dan tangannya terluka akibat menahan tali yang terikat padanya. Tak hanya di situ, ketika melewati sebuah terowongan, George terpeleset di selokan yang berisi air, dan tiba-tiba mereka tak bisa mendengar suara secara jelas. Saat itu juga mereka mendengar suara yang begitu nyaring hingga menyakiti telinga mereka masing-masing. Setelah kejadian tersebut, La Taupe mengarahkan mereka ke ujung lorong tersebut, yang dimana ruangan tersebut terdapat sebuah petunjuk untuk sampai ke ruangan selanjutnya. Singkat cerita, setelah mereka berhasil melewati ruangan tersebut, terdapat sebuah mayat yang hampir 700 tahun lamanya berada di tempat itu, dan tak membusuk sama sekali. Di sana, Scarlet juga menemukan petunjuk tentang batu yang ia cari dan terus menggabungkan petunjuk tersebut hingga ia menemukan sebuah lubang yang berada di dalam air dan ia harus menyelam untuk menuju ke sana. Dengan rasa penasaran, Scarlet pun langsung masuk ke dalam air tersebut dan berenang melewati lubang tersebut hingga ia sampai ke sebuah ruangan yang berisikan emas dan sebuah lukisan yang mempresentasikan batu tersebut. Lalu mereka semua pun menyelam mengikuti Scarlet ke ruangan tersebut dan melihat harta karun yang Scarlet janjikan kepada mereka. Scarlet pun mendapatkan batu tersebut dan Papillon beserta teman-temannya tengah membuka pintu harta emas yang mereka temukan. Namun saat mereka berhasil membuka pintu tersebut, tiba-tiba langit-langit ruangan tersebut runtuh dikarenakan pintu dari harta tersebut adalah sebuah jebakan. Untungnya, beberapa dari mereka selamat dari runtuhan tersebut. Soshi yang terluka akibat reruntuhan tersebut dapat disembuhkan dengan batu flamel. Scarlet dan George pun mencari jalan keluar dari tempat tersebut dan menemukan petunjuk lainnya yang berhubungan dengan teori as above so below dari Scarlet. Akhirnya, Scarlet dapat memecahkan petunjuk tersebut dan menemukan sebuah pintu yang menuju ke bawah tempat tersebut bersama teman-temannya. Namun ketika mereka sampai di dasar lubang, Scarlet dan George menemukan sebuah tulisan serta menerjemahkan tulisan tersebut yang berkata bahwa tinggalkan semua harapan, wahai engkau yang akan masuk kemari. Menurut mitologi, tulisan tersebut adalah tulisan yang berada di atas gerbang neraka, dan mereka harus melewati terowongan yang berada di bawah tulisan tersebut. Dengan terpaksa, mereka harus melewati terowongan tersebut bersama-sama hingga menemukan sebuah ruangan yang sama sebelum mereka turun ke pintu neraka tersebut. Dan saat itu juga terowongan yang mereka lewati sebelumnya juga menghilang, seperti yang Scarlet lakukan sebelumnya, yaitu menyelam melewati lubang yang berada di dalam air dan kembali ke ruangan yang berisikan mayat sebelumnya. Di sana mereka bertemu La Taupe yang sedang terdiam di sudut ruangan, dan Soshi mencoba untuk mendekatinya serta memastikan bahwa La Taupe baik-baik saja. Namun La Taupe tiba-tiba membenturkan kepala Soshi hingga ia tewas sebelum ia menghilang ke sebuah terowongan.
Papillon meminta Scarlett menggunakan batunya untuk menghidupkan Saucy, namun batu tersebut tak bisa menghidupkan seseorang yang mati. Dengan terpaksa, Scarlett bersama teman-temannya harus terus bergerak untuk bisa keluar dari tempat tersebut dan meninggalkan Saucy. Mereka pun kembali menuruni sumur satu persatu sama seperti sebelumnya. Namun nasib naas menimpa Benji yang mendapat giliran terakhir menuruni sumur tersebut, karena ia harus tewas didorong oleh seorang perempuan yang ia temui sewaktu di klub malam sebelumnya. Teror demi teror dirasakan oleh mereka di dalam perjalanan. Seperti George yang melihat saudaranya tenggelam dan Papillon yang terseret ke sebuah mobil yang terbakar, serta ikut menghilang bersamanya hingga menyisakan Zed, Scarlett, dan George. Setelah kematian Papillon, George kembali mengalami teror dari makhluk yang muncul dari bebatuan di sekitarnya, hingga lehernya tergigit oleh makhluk tersebut. Scarlett yang begitu panik mencoba untuk menyembuhkan luka George dengan batu flamel, namun batu tersebut tak bisa menyembuhkan lukanya. George yang sekarat mencoba untuk mengingatkan kepada Scarlett tentang petunjuk Vitrol, yaitu dengan melakukan perbaikan kau akan menemukan batu tersembunyi. Scarlett sadar bahwa ia mengambil batu yang salah dan harus mengembalikannya ke tempat batu itu berasal, yang berarti Scarlett harus kembali melalui semua tempat yang telah ia lalui sebelumnya, agar ia bisa mengembalikan ke tempat semula. Dengan segala upayanya, Scarlett pun mengembalikan batu tersebut, dan ia sadar bahwa untuk memperbaiki semuanya adalah sudut pandangnya terhadap dunia tersebut. Seperti di atas, begitu juga di bawah. Seperti pandangannya pada dunia tersebut, maka itu akan terjadi. Sederhananya, ketika ia berkehendak untuk tak mengizinkan sesuatu terjadi seperti yang ia lihat, maka itu tak akan terjadi. Akhirnya, Scarlett pun mencoba untuk mengakui semua kesalahan yang selama ini menghantuinya. Lalu ia berhasil kembali ke George serta menghidupkannya kembali, dan berhasil kabur hingga jalan terakhir menuntun mereka ke sebuah sumur yang tampak begitu dalam. Scarlett meminta George dan Zed untuk mengakui kesalahannya dan harus memperbaiki kesalahannya dengan mengakuinya. Akhirnya mereka bertiga loncat ke dalam sumur tersebut hingga sampai ke dasar sumur dengan selamat. Di sana mereka mencoba untuk membuka sebuah tutup selokan dengan menariknya. Namun tutup selokan tersebut tetap tak bisa terbuka. Akan tetapi Scarlett tak sengaja mendorongnya dan berhasil membuka tutup selokan tersebut. Ketika tutup selokan tersebut terbuka, mereka tak menyangka bahwa tutup tersebut terhubung ke kota Paris dan berhasil keluar dengan selamat. Film berakhir dengan ditutup oleh rekaman Scarlett bersama Benji sebelumnya, yang mengakui bahwa ia hanya ingin melihat kebenaran dari batu tersebut. Untuk keseluruhan alur cerita film ini, saya cukup menikmatinya. Dimulai dari sebuah prasasti yang Scarlett temukan, hingga semua petunjuk-petunjuk yang mengarah ke batu Nicholas Flamel. Penulisan serta setting latar tempat dari film tersebut juga telah diriset sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan sebuah karya yang matang. Ditambah dengan pengambilan gambar dari perspektif orang pertama, As Above So Below berhasil membawa teror klaustrofobia dengan cara yang paling efektif. Film ini juga cocok untuk kalian yang menyukai gaya pengambilan gambar POV atau found footage yang siap ditambahkan ke daftar film kalian. Tak lupa saya mengingatkan, jika kalian mempunyai pendapat tersendiri tentang film ini ataupun rekomendasi film lainnya, kalian bisa berdiskusi bersama di kolom komentar dan pastinya akan saya respon. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.